Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial pada modul bendahara aplikasi HKS Simakom terkait dengan laporan-laporan yang dihasilkan dari aplikasi modul bendahara ini. Jadi pada video sebelumnya sudah kami sampaikan tentang pengaturan, kemudian tentang penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Kemudian juga sudah kami sampaikan bagaimana perekaman transaksi yang dilakukan oleh bendahara, baik berupa penerimaan maupun berupa pengeluaran atau belanja. Nah, kemudian dari proses tersebut, dari perekaman RKS kemudian transaksi, maka laporan-laporan yang dihasilkan pada aplikasi ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah pembukuan ya. Jadi ada pembukuan. Jadi pembukuan ini tidak usah dibuat, tapi ini sudah by system ketika proses perekaman transaksi itu sudah dilakukan. Ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini pada video sebelumnya sudah kita coba rekam. Nah, maka pembukuan yang bisa dihasilkan atau output dari aplikasi ini adalah BKU, ada BKU ya, ada kas tunai, ada kas bank, dan ada buku pembantu pajak. Ini untuk pembukuannya. Nah, ini kita nggak perlu lagi proses apapun di proses pembukuan ini karena ini sudah by system ketika transaksi sudah dilakukan. Untuk periodenya juga kita ini bisa ditampilkan ya, ini tahun pelajaran. Kita coba cetak ya, misalnya untuk bulan Juli, tanggalnya misalnya 31 Juli, proses kita cetak. Nah, ini untuk PKU-nya kita bisa cetak atau juga bisa download ke Excel. Kita juga bisa download ke Excel. Kemudian ada juga buku pembantu kas tunai ya. Kita coba lihat ini kas tunai, kita coba cetak juga bisa. Dan juga begitu juga untuk kas bank, misalnya kas bank. Ini jadi kita sudah tidak lagi memproses apapun, kita tinggal cetak-cetak ketika kita sudah melakukan proses perekaman transaksi pengeluaran, penerimaan dan juga pengeluaran. Kemudian juga ada laporan realisasi. Laporan realisasi ini adalah perbandingan antara anggaran atau rencana kegiatan dan anggaran yang sudah disusun dengan realisasi yang dilakukan ya, ditransaksikan. Ini contohnya untuk laporan realisasi ada 4 jenis. Ada realisasi ini berdasarkan anggaran yang sifatnya bulanan. Ada realisasi yang total untuk rekap sampai perekaman terakhir. Ada juga realisasi per akun ya. Ini per akun adalah yang direkam di referensi akun ini. Kemudian juga ada realisasi berdasarkan penggunaan anggaran. Kita coba lihat satu persatu. Ini realisasi anggaran periode tertentu. Kita bisa pilih. Ini menggambarkan bahwa laporan realisasi bulan Juli ya. Ini bulan Juli. Realisasi bulan ini ada pendapatan 85 juta. Kemudian ada belanja 2 juta misalnya. Nah, kemudian sampai dengan bulan ini adalah penjumlahan dari realisasi sampai dengan bulan lalu ditambah realisasi bulan ini, sehingga nanti ada sisa anggaran, dan ini adalah persentase dari realisasi. Misalnya kita ke bulan Agustus misalnya ya, kita filter. Nah, maka kolom yang tadi ketika bulan Juli berada di bulan ini, maka akan beralih ke bulan lalu ya. Sehingga bulan ini Agustus ini belum ada transaksi ya, belum ada perekaman, sehingga di bulan ininya kosong. Ini total dari bulan lalu sampai dengan bulan ini dan seterusnya. Kemudian kita lihat untuk
realisasi yang sifatnya tahunan atau kalkulasi semuanya. Ini bukan per bulan ya, tapi semuanya. Nah, di sini kita hanya cetak saja atau download ke Excel ya. Kita bisa download ke Excel atau cetak. Nah, di sini kita juga bisa melihat rincian. Misalnya kita ingin melihat pendapatan ini ya, pendapatan misalnya SOP. Ini apa saja rinciannya. Nah, ini kita bisa lihat di detail sini. Nah, rinciannya ini berarti. Begitu juga untuk belanja. Misalnya yang ini baru ada 2 juta ya. Nah, ini kita lihat detailnya. Ini ketika belanja workshop KTSP ya, kita lihat detailnya. Nah, di sini baru ada 1 transaksi. Nah, ini laporan realisasi rekap. Kemudian realisasi per akun. Realisasi per akun ini adalah akun-akun yang direkam pada referensi atau pengaturan akun, dan ini dikalkulasi berdasarkan akunnya. Ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan sekolah ya, makanya waktu kami jelaskan tentang pengaturan akun itu adalah custom, bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah uraian-uraian ini. Kemudian yang selanjutnya adalah realisasi penggunaan pendapatan. Kita coba lihat, ini berarti yang ditampilkan adalah pendapatan saja. Nah, di sini ini artinya bahwa pendapatan ini, misalnya SOP ini, SOP pendapatan sudah mendapatkan 11 juta dan sudah digunakan belanja atau pengeluaran sebesar 2 juta. Nah, sehingga zakas pendapatan ya ini adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi realisasi belanja di sini. Nah, jadi kita juga bisa memantau bahwa penggunaan dari setiap rencana penerimaan atau pendapatan ini sudah terpakai belanja berapa. Nah, ini untuk laporan realisasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan neraca. Ini pada video tentang jurnal manual ya, sudah sedikit kami jelaskan. Ini nanti juga bisa kita filter berdasarkan periodenya. Di sini untuk neraca ada aset, ada kewajiban, dan ada ekuitas atau kekayaan bersih ya. Untuk aset di sini ada aset tetap, aset lancar, dan aset lainnya. Kemudian ada kewajiban kepada pihak ketiga dan kewajiban lainnya. Nah, untuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, dan persediaan ini nanti penginputannya melalui jurnal manual. Sedangkan untuk kas tunai, kas bank, piutang, penerimaan pembayaran siswa belum disetor, kemudian tanggungan siswa belum dibayar, termasuk hutang, ini nanti di samping juga bisa dilakukan melalui jurnal manual. Ini merupakan kalkulasi dari sistem, baik sistem yang bersumber datanya dari bendahara maupun yang bersumber dari aplikasi AKS atau modul teller atau admin. Ini contohnya yang bersumber dari modul admin atau teller. Jadi ada ketika tanggungan siswa berapa, makanya juga akan otomatis masuk ke akun tanggungan siswa belum dibayar. Nah, ini gambaran terkait dengan laporan-laporan yang dihasilkan atau output dari aplikasi modul bendahara AKS Simakop ini. Nah, di samping dari menu laporan ini juga kita bisa pantau secara umum laporan-laporan yang ditampilkan di menu dashboard ya. Ini diantaranya ada data realisasi. Ini pendapatan sampai hari real time ini adalah 11,1%. Ini dari rencana pendapatan sekian, misalnya sudah ada realisasi sekian. Begitu juga dengan belanja, dari rencana belanja sekian sudah ada realisasi sekian. Nah, di sebelah kanannya juga ada data kas ya, kas per hari ini. Jadi nanti ketika bendahara itu membukukan penerimaan dan belanja secara real time, maka pada saat itu juga kita bisa melihat atau memantau berapa sih kas kita. Seperti itu.
Termasuk di sini sudah dirinci juga bahwa jumlah kas ini terdiri dari kas tunai dan kas bank. Ke bawah ini adalah grafik penerimaan, grafik pembukuan ya. Saldo PKU, kas tunai, kas bank berdasarkan periode bulan, dari bulan ke bulan. Kemudian untuk ke bawah ini juga ada monitoring store teller, yang ini datanya juga terkait dengan modul admin atau modul teller, sehingga ketika teller atau admin itu menerima pembayaran dari siswa, bendara ini bisa memantau juga dari monitoring ini, yaitu data yang pada kolom penerimaan dan kolom belum di store. Nah, termasuk ketika teller atau admin melakukan penyetoran, proses penyetoran sampai di mana juga kita bisa, bendahara ini bisa memantau prosesnya. Kemudian yang ke bawah ini adalah sama dengan laporan realisasi total, ya, sebagaimana dari menu laporan realisasi ini. Nah, ini gambaran terkait dengan laporan-laporan yang dihasilkan dari aplikasi AKS Simakom ini. Mudah-mudahan bisa mempermudah kita dalam mengelola keuangan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.